Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dihadirkan oleh Allah untuk ikut salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga para sahabatnya serta sampai kita di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin rahimahullah, betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita bersama. Maka pada itu kita perlu bersyukur. Pada pagi hari ini saya bawakan kultum saya dengan kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seringkali manusia lupa, tertutup hati untuk merasakan bahwa nikmat itu dari Allah yang wajib disyukuri. Kecenderungan melupakan, mendustakan, dan mengkufuri nikmat itu hampir dialami oleh setiap manusia. Oleh karena itu, secara berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala menegur manusia dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang dapat kamu dustakan? Hadiratullah, tujuannya adalah manusia selalu ingat, membenarkan, mengakui dan mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah. Karena jika seseorang atau satu kaum terjangkit penyakit kufur nikmat, Allah akan menimpakan azab kepadanya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, ingatlah sesungguhnya sisaku sangat pedih. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dan segera penduduk. Tetapi penduduknya mengingkari atau kufur nikmat-nikmat Allah. Karena itulah Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Kufur nikmat adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan timbulnya kemaksiatan. Penyakit ini selain mengakibatkan azab Allah, sebagai firman Allah yang di atas tadi, juga secara moral sedikit demi sedikit akan melucuti keimanan, diganti dengan kekufuran. Kufurnya seorang terhadap rupiah Allah atas dirinya mengakibatkannya kekufurannya atas hukum mulkiyah Allah, dan itu berarti kekufuran terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Hadirahumullah. Adapun syukur nikmat adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Syukur nikmat merupakan ungkapan dari lubuk hati yang diliputi keimanan dan senantiasa mengingat pemberian nikmat. Perasaan itulah yang mendorong lisan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai langkah awal dari tujuan hakiki syukur itu, yakni untuk mendayakan seluruh nikmat yang telah Allah yang kehendaki dan petunjuknya. Pola hidup syukur betul-betul akan mengarahkan manusia menjadi mukmin mutakin yang utuh, karena dia akan senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidup, memanfaatkan nikmat sekecil apapun. Seorang pemimpin akan ingat kewajibannya untuk berlaku adil
tidak akan berani berkhianat atas jabatannya, sekecil apapun amanah yang diembannya. Seorang hartawan akan berhati-hati dalam meraih dan membelanjakan hartanya secara benar. Dia tidak akan berani berlaku sewenang-wenang menindas orang-orang yang lemah. Dia tidak akan pernah lupa dengan kewajibannya mengeluarkan fakir, mengeluarkan infak terhadap para fakir miskin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanakumullah, di antara langkah untuk menjalani hidup syukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan bagian rezekinya dengan orang yang berada di bawah dan membandingkan amal akhirat yang dengan amal orang yang di atasnya. Yang kedua, senantiasa mensyukuri nikmat sekecil apapun. Orang yang tidak dapat mensyukuri nikmat yang kecil tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril khair, lam yashkuril katsir." Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang banyak. Yang ketiga, bersikap bijaksana dalam memahami ketentuan Allah sebagai nikmat dan sebagai bencana. Tujuannya agar tidak salah dalam menentukan tindakan bersyukur atau bersabar. Yang keempat, membiasakan mengingat kebaikan orang lain sekecil apapun, melupakan kejelekannya sebesar apapun. Orang yang tidak dapat berterima kasih atas kebaikan orang lain, dia tidak akan dapat mensyukuri nikmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah. Yang kelima, mengatur seluruh tindakan sesuai dengan etik Islam dan tata krama pergaulan antara sesama manusia, khususnya antara sesama muslim. Hadirinullah, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan bulan Ramadan ini secara penuh menurut Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kemampuan kepada kita bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.